Ada sesuatu yang aneh tentang kebaikan. Dunia ini tidak selalu membalas kebaikan dengan setimpal. Ada orang yang dengan tulus membantu, tetapi justru dikhianati. Ada yang selalu bersikap baik, tetapi malah dianggap lemah. Seiring waktu, sebagian dari mereka mulai bertanya-tanya, apakah kebaikan masih ada gunanya? Tapi ada satu rahasia yang tidak banyak orang tahu. Kebaikan bukan tentang mendapatkan balasan langsung. Kebaikan adalah tentang membentuk sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu dirimu sendiri. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, kebaikan adalah bentuk perlawanan. Ini adalah kekuatan yang diam-diam mengubah masa depanmu. Jika kita menggali lebih dalam, filosofi stoikisme, psikologi, dan ajaran Islam semua berbicara tentang satu hal yang sama. Kebaikan adalah kunci menuju kebebasan sejati. Sejarah membuktikan bahwa kebaikan bukan sekadar teori. Lihatlah tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi yang memilih jalan tanpa kekerasan dan mengubah dunia. Sebaliknya, ada tokoh-tokoh yang memilih jalan sebaliknya. Orang seperti Adolf Hitler yang percaya bahwa kekuatan datang dari dominasi dan ketakutan. Akhirnya kita tahu bagaimana sejarah menuliskan akhir mereka. Kebaikan bertahan, sementara kebencian runtuh. Dan sekarang, apakah kamu berani mengambil langkah itu? Karena dunia ini tidak pernah memaafkan kelemahan. Jika kamu memilih untuk tidak berbuat baik, jika kamu memilih untuk tidak bertahan dengan kebaikan, kamu akan terperangkap dalam arus ketidakpedulian yang menenggelamkan segalanya. Semua yang kamu lakukan akan menjadi sia-sia. Kebaikan yang kamu hindari akan menjadi bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahmu, membelenggu hidupmu. Jadi, apakah kamu akan memilih untuk tetap menjadi baik meskipun dunia menertawakanmu? Ataukah kamu akan berdiam dalam keheningan, membiarkan kebaikan yang ada dalam dirimu mati perlahan? Tapi sebelum kamu memutuskan, ada satu rahasia yang belum kamu ketahui, yang bisa mengubah segala sesuatu. Apakah kamu berani menemukan rahasia itu? Jika ya, tetaplah di sini sampai akhir dan lihat apa yang akan kamu temui. Ini satu. Kebaikan adalah kontrol yang kamu miliki. Dalam filosofi stoikisme, ada dua hal dalam hidup. Hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Perilaku orang lain berada di luar kendali kita. Tapi sikap dan tindakan kita, itu sepenuhnya dalam kendali kita. Menurut penelitian psikologi kognitif, individu yang mampu memfokuskan perhatian pada hal-hal yang berada dalam kendali mereka memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh peran locus of control, konsep yang menunjukkan bagaimana seseorang melihat kendali atas hidupnya. Orang dengan locus of control internal, yaitu mereka yang merasa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, cenderung lebih bahagia dibanding mereka yang memiliki a locus of control eksternal, yaitu mereka yang merasa hidup mereka ditentukan oleh faktor luar. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang fokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan cenderung lebih bahagia dan tidak mudah stres. Ini karena mereka tidak membuang energi untuk hal-hal di luar kuasa mereka. Bayangkan kamu membawa payung di tengah hujan deras. Kamu tidak bisa menghentikan hujan, tapi kamu bisa memilih untuk tetap kering. Begitu juga dengan kebaikan. Itu adalah pilihanmu. 2. Kebaikan. Menumbuhkan resiliensi. Psikologi modern menunjukkan bahwa orang yang tetap berbuat baik meskipun dalam situasi sulit cenderung memiliki ketahanan mental yang lebih kuat. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan baik terhadap stres dan kesulitan. Menurut studi dalam bidang Taekong, neuroplastisitas, otak manusia dapat membentuk jalur baru melalui pengalaman berulang. Dengan terus memilih untuk berbuat baik, otak membangun pola pikir yang lebih tangguh dan optimis, sehingga seseorang lebih mampu mengatasi kesulitan tanpa kehilangan arah hidupnya. Studi dari University of British Columbia menemukan bahwa orang yang sering membantu orang lain memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan lebih bahagia dalam jangka panjang. Seperti otot yang tumbuh saat sering dilatih, kebaikan adalah latihan mental yang membuatmu semakin tangguh menghadapi hidup. 3. Kebaikan memberi ketentraman.
Dalam Islam, kebaikan bukan hanya tentang memberi kepada orang lain, tapi juga tentang ketenangan hati. Dalam studi psikologi, konsep compassion satisfaction, kepuasan dari berbuat baik, telah terbukti meningkatkan hormon oksitosin yang berperan dalam menciptakan rasa kasih sayang dan ketenangan. Oksitosin juga mengurangi hormon stres seperti kortisol, sehingga seseorang merasa lebih damai setelah melakukan kebaikan. Sebuah studi dari Harvard University menunjukkan bahwa tindakan baik seperti bersedekah atau membantu orang lain meningkatkan hormon oksitosin yang membuat seseorang merasa lebih damai dan bahagia. Seperti air yang memadamkan api, kebaikan bisa meredakan kemarahan dan kebencian, baik dalam diri sendiri maupun orang lain. Keempat, kebaikan itu menular. Ketika kamu berbuat baik, orang lain lebih cenderung meniru perilaku tersebut. Fenomena ini disebut emotional contagion, penularan emosi. Otak manusia memiliki kuart neuron cermin yang memungkinkan kita untuk meniru dan merespons emosi orang lain. Jika kita melihat orang lain berbuat baik, kita lebih cenderung melakukan hal yang sama karena otak kita merespons dengan cara yang serupa. Sebuah eksperimen dari University of California menemukan bahwa seseorang yang menerima kebaikan cenderung melakukan hal yang sama kepada orang lain dalam waktu 24 jam. Seperti lilin yang menyalakan lilin lain tanpa kehilangan cahayanya, kebaikan yang kamu lakukan bisa menyebar tanpa mengurangi sedikit pun milikmu. Kelima, kebaikan mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan. Studi menunjukkan bahwa membantu orang lain bisa menurunkan kadar stres dan meningkatkan hormon kebahagiaan. Ketika kita berbuat baik, otak kita melepaskan hormon dopamin keras dan serotonin, yang bertanggung jawab untuk perasaan bahagia dan puas. Selain itu, berbuat baik juga mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, yang berfungsi untuk menurunkan detak jantung dan tekanan darah, sehingga mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Penelitian dari Mayo Clinic menunjukkan bahwa melakukan perbuatan baik dapat mengurangi risiko depresi dan meningkatkan kesehatan jantung. Seperti seseorang yang memberi bunga kepada orang lain, tangan yang memberi tetap memiliki aroma wangi. Artinya, saat kamu berbuat baik, kamu juga merasakan manfaatnya. Sekarang, setelah tahu semua alasan ini, apakah kamu masih ragu untuk tetap berbuat baik? Ingat, menjadi baik bukan berarti lemah. Justru, kebaikan adalah tanda kekuatan sejati. Bayangkan jika setiap orang di dunia ini memilih satu kebaikan kecil setiap harinya. Dunia akan berubah. Tapi perubahan itu harus dimulai dari masa dirimu sendiri. Mulailah hari ini. Lakukan satu kebaikan kecil dan rasakan dampaknya dalam hidupmu. Tersenyum pada orang asing, membantu tanpa diminta, atau sekadar mendengarkan seseorang yang membutuhkan. Karena pada akhirnya, dunia yang lebih baik dimulai dari kita sendiri. Dan itu dimulai dari sekarang.